Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengutarakan mengenai beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Ustadz Muslim mengambil dari jilid pertama dan kedua, kalau saya mengambil dari jilid ketiga dan nanti insyaallah sampai keempat. Pada pertemuan kali ini membahas mengenai kitab safar, kitab mengenai bepergian, khususnya adab-adab ketika kita melakukan perjalanan bepergian, di mana bab kali ini babu takbiril musafiri, bab mengenai takbirnya orang bepergian idza sa'ida tsanaya wa shibha, jika dia menaiki sebuah bukit atau tempat tinggi dan yang lainnya, wa tasbihihi, dan mengucap tasbih idza habital audiyata wa nahwaha, jika dia turun dari lembah dan yang sebagainya, wa nahyi, dan larangan anil mubalaghati, untuk berlebih-lebihan biraf'is sauti, meninggikan suara, bitakbiri wa nahwihi, ketika bertakbir ataupun yang lainnya. Ini mengenai bab safar. Secara bahasa, safar artinya membuka. Dalam bahasa Arab, kalau sebuah kata terdiri dari kata sin, fa, dan ro, itu secara bahasa artinya sesuatu yang membuka. Ada fassaro, itu artinya membuka, tapi membuka makna dalam sebuah kata, itu fassaro atau tafsir. Sedangkan safaro artinya membuka makna atau jati diri seseorang. Jadi mufassir adalah orang yang membuka makna sebuah kata, sedangkan musafir adalah orang yang sedang membuka hakikat dirinya. Karena hakikatnya orang yang sedang bepergian itu akan menunjukkan sifat aslinya. Jadi kita akan tahu karakter seseorang seperti apa itu kalau kita sudah pernah bepergian bersama orang tersebut. Adapun ketika kita belum bepergian dengan orang itu, hakikatnya kita belum tahu karakter aslinya. Jadi kalau kita ingin tahu karakter asli seseorang, ajaklah dia untuk bepergian, untuk safar, ya, touring. Nah, maka dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, as-safaru nisful azab. Safar itu setengah azab. Jadi yang mau pergi touring itu mengundang azab sebenarnya, karena setengah azab gitu kan. Nah, mengapa seperti itu? Karena orang yang sedang safar itu akan menemui kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan-keringanan kepada orang yang menjalankan safar atau yang sedang melakukan bepergian. Nah, jadi safar itu artinya ketika seseorang melakukan perjalanan dan nantinya orang tersebut akan terlihat hakikat atau karakter aslinya. Nah, maka ketika seseorang safar itu diwajibkan menaati adab-adab yang telah digariskan oleh syariat. Dan harus digarisbawahi bahwa seseorang disebut safar, bepergian dalam syariat itu kalau dalam tujuannya tidak ada unsur maksiat, maka disebut dengan safar. Jadi kalau kita bepergian misalkan jauh ke Jakarta, tapi niatnya, maaf ya, ada yang berniat bermaksiat di Jakarta, maka tidak berlaku hukum safar. Begitupun rukhsah safar itu pun tidak berlaku. Maka safar ini digarisbawahi tidak boleh ada unsur maksiat. Kita masuk ke dalam hadis. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kunna, kami, idza sa'idna, jika kami menaiki sebuah tempat tinggi, kabbarna, kami akan mengucapkan takbir. Wa idza nazalna, dan ketika turun dari tempat tinggi tersebut, sabbahna, kami bertasbih. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dengan makna yang sama,
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuyushuhu, dan juga pasukannya, idza alau sanaya, jika mereka naik ke sebuah bukit, kabbaru, mereka bertakbir. Wa idza habatu, tapi ketika mereka turun, sabbahu, mereka bertasbih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, salah satu adab ketika bepergian, terutama ketika kita naik kendaraan, sering yang dilupakan itu adalah mengucapkan takbir dan tasbih ketika dalam perjalanan. Khususnya ketika menaiki sebuah tempat yang tinggi, nanjak, nah kita mengucapkan takbir. Dan ketika kita turun atau mudun, nah kita mengucapkan tasbih. Ini merupakan adab yang sering dilupakan. Jadi ada ucapan takbir dan juga tasbih ketika kita berkendara atau melakukan perjalanan. Dan ini pun menjadi isyarat bahwa perjalanan itu pasti di jalan itu ada tanjakan, ada pudunan. Dan ini sangat cocok apalagi di Indonesia yang sangat banyak sekali tanjakan dan pudunan dalam perjalanan. Nah, maka mengucapkan takbir dan tasbih ini sangat disyariatkan dan bahkan sering dilupakan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita menemui polisi tidur? Ya, kan nanjak dan mudun sekaligus sama gitu ya. Apa yang kita ucapkan? Takbir atau tasbih? Ya. Kalau kita menemukan polisi tidur, ya, itu kan langsung naik kemudian turun. Beda lagi kalau kita bertemunya dengan polisi hidup, ya, itu inilahi gitu kan. Tapi kalau ini polisi tidur, apakah termasuk nanjak atau mudun? Nah, itu tidak termasuk nanjak, tidak termasuk mudun, karena hakikatnya datar, tapi dibuat-buat untuk seperti itu, penghalang tadi istilahnya. Jadi hanya menghalangi, maka tidak mengucapkan takbir ataupun tasbih. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, hikmah mengapa kita mengucapkan takbir dan tasbih. Kata Syekh Utsaimin, beliau menyatakan, kanal insanu, sesungguhnya manusia, idza sa'ida syai'an murtafi'an, jika dia naik ke sebuah tempat yang tinggi, kal jabali, seperti gunung, wa kadzalika ta'iratu, begitupun ketika dia naik pesawat. Ya. Idza sa'idat, jika pesawat itu sedang take off, ya, naik, fa innahu yukabbiru, maka dia harus bertakbir, imma marratan aw marrataini aw salasan, baik satu kali, dua kali, atau tiga kali. Jadi mengucapkan takbirnya bukan satu kali, tergantung lamanya tanjakan tersebut. Kalau naik pesawat kan cukup lama, maka bertakbir bisa 1, 2, sampai 3 kali. Wa idza nazala, dan jika pesawat itu turun, landing, dia mengucapkan subhanallah marratan aw marrataini aw salasan, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali tasbih. Wa wajhu dzalika, hal itu dikarenakan annal insana, jika manusia, idza ala, jika dalam posisi tinggi, baik itu secara hakikat ataupun maknawi. Jadi maksudnya ketika dia dalam posisi tinggi di atas, di gunung atau dalam pesawat, itu kan di atas, ataupun dalam kondisi dirinya di atas, baik karena ilmunya atau karena ekonominya atau karena apa jabatannya, dia kan dalam posisi tinggi. Fa innahu yara nafsahu, maka dia akan melihat dirinya itu dalam kondisi tinggi, hebat, gitu kan. Faqad yasta'dhimu nafsahu, maka dia menganggap besar dirinya. Fa yaqulu Allahu akbar, maka dia harus mengucapkan Allahu akbar, sebab untuk ilal istisghari, untuk menganggap dirinya itu kecil. Jadi ketika seseorang dalam kondisi di atas, baik itu fisiknya atau maknawinya, fisiknya di atas, maka dia mengucapkan Allahu Akbar karena ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada yang lebih besar daripada yang sedang dia daki. Ketika kita naik gunung, misalkan Gunung Jayabaya misalkan di Papua, tertinggi di Indonesia, diinjak ke orangnya misalkan, maka kita dalam kondisi sangat tinggi. Tapi ingat, Allahu Akbar, Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada gunung yang kita injak atau dari diri kita.
Begitupun ketika kita dalam kondisi tinggi secara maknawi karena ilmu, jabatan ataupun ekonominya, kita harus tahu Allahu Akbar juga, bahwa ada yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Begitupun ketika kita turun, maka mengapa mengucapkan subhanallah? Karena subhanallah itu ucapan untuk menghilangkan sesuatu yang negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita turun, mustahil Allah itu mengalami turun. Allah turun enggak? Dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Tapi turunnya tidak seperti turunnya kita. Bukan berarti kita turun, ya. Bukan berarti Allah turun seperti kita turun. Nah, jadi ketika kita turun, maka subhanallah, ucapkan subhanallah, karena Allah tidak mengalami turun seperti turunnya kita. Jadi subhanallah itu untuk ucapan-ucapan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat yang cantik misalkan, ucapkan subhanallah tuh. Cek di jalan misalkan bade touring, ningali geulis bade naon? Ucap naon? Masalah? Ya. Tidak mengucapkan subhanallah karena subhanallah itu untuk sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Sedangkan jamil, ya, itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, jadi kalau kita menemukan yang jelek baru mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita menemukan yang jelek ucapkan subhanallah, sedangkan yang cantik tidak mengucapkan subhanallah. Jadi lamun orang ningali istri orang ka bumi terus ngucapin subhanallah, ada tengah hina kan gitu ya. Jadi secara meureun we ya, kasarna nya ciptaan Allah siga kieu gitu. Tapi kalau tidak ngerti ya tidak akan marah kan gitu. Padahal secara hakikat subhanallah adalah meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita turun kita ucapkan subhanallah, ketika kita naik ucapkan Allahu Akbar. Ini dalam kondisi perang sekalipun Rasulullah masih mengungkapkan hal ini. Dalam kondisi perang Rasulullah tetap mengucapkan Allahu Akbar ketika naik dan subhanallah ketika turun. Jadi apalagi kita yang tidak dalam kondisi berperang, kita hanya bepergian biasa, maka tidak layak pula kita melupakan zikir-zikir ini karena ini termasuk zikir ya. Adab ketika kita melakukan bepergian. Hadis selanjutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Fakunna, maka kami idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Ketika kami naik sebuah bukit, kami bertahlil dan bertakbir. Jadi tambah ya, bukan hanya takbir tapi juga ada ucapan tahlil. Dan bukan hanya satu kali tapi 1 sampai 3 kali. Wartafa'at aswatuna, dan suara kami sangat tinggi dan keras. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Fa innakum la tad'una, karena kalian tidak sedang berdoa, asamma, kepada yang tuli, wala ghaiban, bukan pula pada yang tiada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qaribun, Allah itu maha mendengar lagi maha mengabulkan dan dekat. Muttafaqun alaih. Ini peristiwa adab juga, di mana ketika kita bertakbir dan bertahlil, Rasulullah melarang kita untuk meninggikan suara. Sampai disebutnya balagna, kami itu berlebih-lebihan ketika mengucapkan takbir dan tasbih dan tahlil. Jadi ketika kita berdoa ada larangan kita meninggikan suara terlalu keras. Ini bukan hanya dalam kondisi safar, tapi dalam semua kondisi. Tidak diperbolehkan kita berdoa dengan suara yang sangat keras. Bahkan membaca Al-Quran pun itu sampai suara yang sangat keras itu juga dilarang. Maka tidak boleh kita berzikir dengan suara yang keras, apalagi mengganggu orang lain. Ya, apalagi sampai mengganggu orang lain.
Lalu bagaimana? Maaf ya, kalau seandainya ada orang yang nyetel murotal misalkan dengan suara keras di masjid di waktu misalkan jam 2 sampai setengah 3 malam atau sampai jam 3 malam, itu termasuk meninggikan atau tidak? Meninggikan ya, karena itu di waktu-waktu orang lain sedang sunyi. Bahkan dulu orang kafir Quraisy pernah mengadu pada Nabi karena mereka terganggu dengan suara kerasnya Umar bin Khattab ketika sholat malam. Komplain, ganeng. Maka Rasul memerintahkan Umar untuk merendahkan suaranya. Ini kafir Quraisy yang komplain, ya kan? Kafir Quraisy ketika di Mekah pada waktu itu. Nah, maka kita orang yang berzikir itu tidak boleh sampai mengeraskan, ya. Tidak boleh mengeraskan suara, apalagi sampai marah-marah. Kan ada orang yang berzikir seperti marah, saya lihat videonya gitu kan, sampai marah-marah, tapi akhirnya memutar joget teparuguhan gitu ya. Itu zikir nahaun kan gitu. Bahkan dalam kondisi safar sekalipun, ini kan mau perang ya, mau perang otomatis takbir itu harus keras kan itu untuk menambah semangat. Tapi kata Rasul, arbi'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Yang menunjukkan bahwa ketika kita berzikir itu tidak boleh kita meninggikan suara meskipun untuk menambah semangat dalam kondisi perang. Karena sebutnya zikir. Zikir itu yang disunnahkan itu sir. Sir itu artinya lirih. Bersuara tapi pelan, lirih. Seperti ketika kita sholat, itu kan suaranya lirih. Lirih itu artinya membaca tapi hanya terdengar oleh yang di samping saja. Lirih, bukan jahar. Kalau jahar didengar oleh semua orang. Kalau lirih itu hanya didengar oleh orang yang dekat dengan kita saja. Maka ketika kita sholat, kita tetap membaca. Bibir tetap bergerak karena kita tetap membaca, namun secara lirih. Itu zikir. Nah, maka di sini adab ya harus kita pahami. Kalau seandainya zikir saja tidak boleh sampai keras-keras, apalagi ucapan yang lainnya. Gugorowokan, ya pas touring, gurowok na motor kan gitu, sana motor gitu. Maka itu tidak diperbolehkan, gurowok gitu ya. Karena termasuk adab untuk seorang muslim itu tidak boleh meninggikan suara. Ya. Karena itu akan menurunkan wibawa. Karena kata Syekh Utsaimin, adab seorang muslim baik ketika di majelis ilmu ataupun majelis yang lainnya, bahkan dalam safar sekalipun tidak boleh meninggikan suara mereka karena itu bagian dari adab-adab yang sangat buruk. Ya, gugorowokan teh adab buruk. Ya, padahal kan dalam kondisi safar menurut saya secara pikiran itu kan normal-normal saja, tapi ternyata Rasul melarangnya, tidak boleh meninggikan atau mengeraskan suara. Padahal pada waktu itu tidak ada orang yang terganggu karena sedang bangun. Sedang bangun. Karena kalau dulu pakai kuda tidak boleh nundutan. Ya, safar itu. Karena nundutan, apalagi dalam jalan kaki, mau nundutan jalan kaki. Ya. Tapi beda kalau dalam mobil misalkan. Nundutan tomoroah penumpang supir wae kadang nundutan kan gitu. Karena takbir tarik teuing ku nundutan kumaha kan gitu ya. Reuas. Maka tidak boleh mengganggu. Nah, jadi ini merupakan adab ketika kita mau bepergian. Jangan sampai kita mengganggu orang lain, jangan terlalu meninggikan suara, bahkan ketika kita takbir, tahlil dan tasbih sekalipun. Karena kita tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli atau Tuhan yang tidak ada. Kalau agama lain wajar Tuhan mereka itu tidak mendengar, maka mereka gorowokan ketika berdoa. Sedangkan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adabnya, ya. Tidak boleh kita asal-asalan berucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, bab istihbabid du'ai fi safari. Bab dianjurkannya berdoa ketika safar. Ini sesuatu yang sering kita lupakan juga, bahwa ada doa ketika safar. Karena kan tadi safar itu nisful azab, setengah siksa, setengah azab. Maka dia
sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa kita ketika bepergian apa? Nah, ketika naik kendaraan, pas maju kendaraannya, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita akan kembali kepada Tuhan kita. Saking dekatnya kita dengan Allah yang menunjukkan kita pun dekat dengan maut. Maka disebut setengah siksa. Jadi ketika kita safar itu kita harus pasrah karena kita sangat dekat dengan maut. Kalau di rumah kita kan merasa aman, tapi ketika kita keluar maka kondisi dengan maut itu sangat dekat. Nah, di sini ada anjuran kita memperbanyak doa ya, ketika bepergian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatu da'awatin, ya, ada 3 doa mustajabatun la syakka fihinna, yang tidak didoakan lagi pasti dikabulkan. Pertama, da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi, wa da'watul musafiri, doanya orang yang bepergian, wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan status hasan. Jadi dalam kondisi safar itu ada waktu mustajab doa. Nah, waktu mustajab doa itu dari kapan sampai kapan? Yaitu dari mulai kita pergi sampai kembali lagi ke tempat asal kita. Itu disebut safar. Jadi misalkan kita pergi sekarang ke Pangalengan, ketika pulang baru sampai Simpang 5, itu masih safar atau tidak? Masih. Kalau kita start di depan masjid ini, maka selesai safar itu ketika sampai masjid ini lagi. Jadi kalau seandainya kita bepergian ke Pangalengan, pulang misalkan duhur di Rancabogo, duhur teh, kita masih boleh jamak qashar tidak? Masih boleh tidak jamak qashar? Masih, karena dalam kondisi safar. Kema di imam mah kudu duhur hungkul mending jamak qashar senengan gitu di duhur di Rancabogo teh. Sampai dia langsung pureum sampai maghrib misalkan, kan capek gitu ya. Itu bisa karena dalam kondisi safar. Nah, maka oh ya. Jarak ya, safar, jarak safar ini secara hadis tidak ada, tapi para ulama menggarisbawahi sekitar 6 km. Ya, 6 km minimal. Itu sudah masuk pada safar. Tapi kalau pulang kita ke Pangalengan seberapa puluh kilo misalkan, 40 kilo atau 50 kilo. Kita pulang ke sini di Simpang 5, itu kan tidak sampai 1 kilo ke sini. Tapi karena belum pulang ke tempat asal, maka masih dalam safar. Tapi kalau kita bepergiannya misalkan ke Pataruman, safar tidak? Tidak itu. Karena awal perginya pun sampai Pataruman. Sedangkan tadi awal perginya ke Pangalengan. Nah, maka ini dalam kondisi safar. Maka ini waktu mustajab doa. Jadi misalkan ketika kita teh touring teh menang nganjuk rek touring teh ya. Ya, misalkan ya. Motor nambut kan itu ya. Dah yang enakeun misalkan. Jang bensin nganjuk, pokoknya ngaripuh pokoknya. Dan kita pergi, ya, pergi. Nah, di jalan kita bisa berdoa. Misalkan ya, orang teh namut motor NMAX ya, enakeun misalkan ya. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku ingin motor seperti ini. Ya. Ngadoa di jalan teh terus we ngadoa teh. Hayang NMAX segala rupa kan gitu ya. Tapi kapoho karena hutangan gitu, saya fokus gitu kan. Itu boleh karena masih dalam kondisi safar. Bahkan itu waktu mustajab. Jadi apapun yang kita inginkan dan pinta pada Allah, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Maksudnya mustahil bukan untuk Allah tapi untuk kita. Sehingga ya Allah, aku ingin masuk surga sekarang, susah. Ya, karena belum mati. Tapi kalau kita minta sesuatu yang tidak mustahil atau tidak mendoakan keburukan untuk orang lain, maka itu tetap mustajab.
Jadi kita dalam kondisi safar itu kesempatan yang sangat luas untuk senantiasa berdoa. Apalagi ketika kita safarnya panjang. Ini dalam waktu yang sangat lama, maka ada waktu yang sangat panjang untuk kita berdoa. Jadi bukan waktu seserian, ya. Itu nanawan sakalimah gitu. Kan terus ngeserina motor dan sebagainya kan aneh kan gitu ya. Tapi ini waktu yang sangat panjang untuk berdoa. Matak untung anu diboncengkan kadang terfokus gitu ya. Dibonceng bisa fokus untuk berdoa. Ngedoa terus kan gitu. Ini waktu yang sangat tepat. Apapun yang kita inginkan itu berdoa ketika kita safar. Dan ini kata Allah, kata Rasul dipastikan tanpa diragukan lagi akan diijabah. Apalagi disebutnya dalam riwayat dakwatul mudthar, ya, dakwah orang yang terdesak. Doa orang yang terdesak pasti mustajab. Terdesak. Kita kalau seandainya dalam bepergian kemudian terdesak, itu pun adalah kondisi yang sangat baik. Ya safar, bepergian, kemudian terdesak. Nah, dalam kondisi ini disunahkan kita berdoa dengan mengangkat tangan. Makanya nu nyupiran mah hese. Ya dipecilakeun. Tapi nu dibonceng, nah itu waktu yang sangat luas untuk berdoa. Ya, waktu yang sangat luas karena harus mengangkat tangan. Ada dalam sebuah hadis disebutkan sumata karorojul, kemudian Rasul menyebutkan seseorang yutilu safar yang sangat lama bepergian, asy'atha akbar sampai kondisi sangat kusut. Ya. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Nah, ini kondisi yang sangat ideal bagi seseorang berdoa. Kusut, saking maksudnya dalam kondisi sangat terdesak, butuh kan gitu. Bepergian sangat panjang, lapar, haus, lain sebagainya. Tapi sayang kata Rasul, wamat amhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumnya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Fa ana yustajabu lidzalik, mustahil doanya dikabulkan. Jadi kalau kita turi ngagosok barang batur pas berangkat teh. Lah jaket nu sahaya misalkan di rumah teh. Tuh nu tetangga ngilu moe misalkan kan gitu. Pakai ku urang teh, bawa sah di poe di dia misalkan kan gitu. Teu bebeja tanpa ada izin itu gosok. Maka selama kita safar, kita dalam kondisi terdesak sekalipun tidak akan mustajab. Ya, hati-hati kan gitu ya. Tidak akan mustajab. Padahal waktu safar adalah waktu mustajab. Nah, cuman sayang pemahaman mustajab itu sering yang keliru. Jadi mustajab itu harus sesuai dengan doa-doa yang kita pesan. Salahnya itu. Kalau orang pesan A, kudu bijil A, itu sebut mustajab. Nah, padahal salah kan gitu ya. Mustajab itu tidak seperti itu. Mustajab itu ketika kita berdoa, kemudian Allah mengabulkan doa kita, baik dengan yang sepadan, maksudnya sama, ya, dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, atau diganti dengan yang berbeda, tapi dengan kualitas yang sama. Atau Allah menyimpannya untuk di akhirat kelak. Sebab orang teloba dosa, kumaya cara ngarah katutup dosana. Kualitas disimpan doana, ngarah untuk menghapus dosa. Jadi tidak ada doa misalkan orang ngadoa itu dikabulkeun wae teu didenge urang teh. Bukan, tapi disimpan oleh Allah di akhirat kelak gara-gara orang banyak dosa. Orang minta misalkan emek keluar EDV. Nah, ya Allah gitu. Kan gitu misalkan. Atau misalkan ada anekdot, ada air cerita ketika seseorang berdoa pada Allah butuh untuk bayar hutang 10 juta. Kemudian ternyata ada orang yang mengantarkan ke rumahnya hadiah sebanyak 9 juta. Ya Allah, nah kurang. Kan ada 10 juta. Ya 8 juta. Nah pajak 10% aku kan gitu ya. Itu kan gara-gara apa? Anggapan kita doa itu harus sesuai dengan apa yang kita pinta. Nah, itu keliru. Disebut mustajab itu bukan seperti itu. Ya. Tapi yang jelas ketika kita safar, apapun yang kita pinta, nah, tetap itu akan dikabulkan. Akan dikabulkan gitu ya. Maka jangan jemu untuk berdoa, apalagi nanti kalau ada safar ya, touring dan sebagainya, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa, waktu mustajab. Kemudian di bab selanjutnya, bab mengenai apa yang dibaca ketika kita mengkhawatirkan atau takut terhadap gangguan manusia.
An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, jika Rasul khawatir dengan sebuah kaum, qala, Rasul membaca Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai dengan sanad yang sahih. Ketika kita bepergian, kita masuk misalkan ke sebuah daerah yang tidak kita kenal. Biasanya kita khawatir dengan gangguan orang-orang yang ada di sana. Bahkan kalau Syekh Utsaimin di sini sebutkan khawatir pula dengan gangguan jin yang ada di sana. Karena jin itu seperti manusia, kayak jeger-jegeran gitu lah. Penguasa kawasan. Ada ya, kata Syekh Utsaimin seperti itu. Ya, jadi geng ya betul. Jadi ketika kita masuk ke sebuah daerah, bagaimana supaya kita tidak diganggu oleh orang-orang di sana atau makhluk yang lainnya, bahkan oleh hewan sekalipun. Nah, ini doanya. Kita supaya tidak diganggu oleh mereka. Karena di antara manusia, jin itu ada yang jahil. Ya, pendatang anyar ya, diganggu. Biasanya seperti itu kan gitu. Maka dengan doa ini kita tidak akan diganggu. Ya. Jangan sampai ketika kita khawatir misalkan dengan gangguan makhluk halus, kita malah ngasih sesuatu yang dilarang oleh syariat, sesajen lah, dan lain sebagainya kan gitu ya. Kemudian lain ada yang aturan-aturan seperti naik di tanjakan emen, itu kan kalau bukan rokok lain sebagainya kan gitu ya. Bukan rokok, itu kan sesuatu yang terlarang, jatuh pada kemusyrikan. Tapi justru ketika kita khawatir dengan hal-hal seperti itu, kita berdoa yang seperti ini. Ini doa yang sangat luar biasa, terutama bagi sieunan gitu ya. Sieunan, khawatir. Pulang ke Patriot jam 12 kan poek gitu ya, sepi. Sieun aya doa ini kan gitu ya. Doa inilah yang akan menghilangkan rasa takut dan khawatir ketika kita bepergian. Ya. Dan ini doa yang harus dibaca ketika kita merasa takut saja, bukan ketika kita mau bepergian. Jadi ketika kita pergi di jalan ada rasa khawatir, baru baca doa ini. Ya, baru baca doa ini. Ketika kita merasa khawatir. Begitupun Rasul pernah merasa khawatir, kan gitu. Khawatir karena kita belum kenal kondisi orang-orang di sebuah daerah. Makanya mengapa kita ketika kita bertemu dengan orang lain, terutama yang tidak kenal, masuk ke daerah kita dianjurkan untuk senyum. Gitu. Mengapa kita senyum pada orang itu? Karena dengan senyuman kita itu akan membuat orang itu tenang. Ya, contohnya kita masuk sebuah daerah yang tidak kita kenal, kemudian orang itu senyum pada kita. Kan orang teh regreg, kan gitu ya. Tapi wajhin talqin itu termasuk sedekah di sana. Jadi ketika kita senyum membuat orang lain tenang. Ya, itu membuat orang lain tenang itu bagian dari sedekah dan itu sangat dianjurkan. Ya. Dan kalau tidak ada orang yang senyum pada kita, maka doalah doa seperti ini yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sifat manusiawi. Rasul saja ada rasa khawatir, apalagi kita. Rasul itu kan pemberani. Nah, tapi kita yang di bawah Rasul, meskipun rekawani nasgede kumaha ge, tetap kita harus berdoa. Ya, karena tetap manusia itu ada sisi kekhawatirannya. Apalagi kalau sedang bersama keluarga kan gitu ya. Khawatir bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Maka ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau kita sampai ke tempat itu? Ya, kita sampai dengan selamat. Kan kalau kita ditanya, bagaimana perjalanannya? Nah, maka biasa kita menjawab, Alhamdulillah ala kulli hal misalkan. Itu kalau di jalannya ada hambatan. Kalau di jalan ada hambatan, kita baca Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau tidak ada hambatan, lancar, Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ya, itu bedanya. Kemudian bagaimana kalau kita sampai ke tempat itu dengan selamat? Nah, kata Rasul ada dari hadis an Khawlata binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, man nazala manzilan, siapa yang sampai ke sebuah tempat tujuan, tsumma qala, kemudian membaca, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ya, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada yang bisa membahayakannya apapun,
hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia pergi lagi dari tempat persinggahannya. Jadi kalau seandainya kita sedang dalam perjalanan, singgah di sebuah tempat atau kita sampai ke tempat yang kita tuju, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini kalau doa, bukan zikir. Jadi kalau doa kita baca ketika kita singgah atau sampai doa. Tapi kalau ada zikir, kita jadikan bacaan ini sebagai zikir, maka dibaca ketika sore saja 3 kali. Ya. Jadi ada doa, ada zikir, beda ya. Kalau zikir itu 1 kali, ada jumlah 2 kali, 3 kali itu disebut dengan zikir. Kalau dibaca 1 kali, maka jatuh pada doa. Jatuh pada doa. Jadi kalau kita singgah, baca 1 kali, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, itu doa. Tapi kalau kita baca 3 kali, berarti masuk kepada zikir, dan itu dibaca hanya ketika sore saja, karena termasuk zikir petang. Bukan zikir pagi itu kan, tapi zikir petang sebanyak 3 kali. Nah, jadi ini doa. Kalau kita singgah, dikhawatirkan ada misalkan hewan yang tidak kita lihat, atau ada sesuatu yang membahayakan kita, ada yang berniat buruk pada kita, maka dengan doa ini semua keburukan hilang. Kemudian kita pergi lagi, kemudian kita singgah lagi, maka baca lagi doa ini sampai kita selamat datang ke rumah lagi. Itu tetap dibaca sampai kita pulang, singgah di mana saja, doanya tetap ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, sebanyak 1 kali saja. 1 kali. Tapi kalau kita sudah sore, maka boleh kita membaca zikir ini sebanyak 3 kali. Dalam riwayat disebutkan supaya semua keburukan yang datang pada kita ditahan sampai datang waktu pagi. Sampai datang waktu pagi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali doa-doa yang harus ya kita baca ketika safar, apalagi safar ini adalah kondisi di mana kita sedang tidak fit. Ya, baik itu keuangan, fisik dan lain sebagainya, kondisinya memang sudah tidak memungkinkan, maka memperbanyak doa adalah sesuatu yang mesti, ya. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang ketika melakukan safar. Nah, maka perbanyaklah doa, baik itu doa yang kita butuhkan, doa masalah, ataupun doa ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika kita takbir dan tasbih mendapatkan jalan-jalan yang sulit kita lalui. Ya. Mudah-mudahan materi hari ini, insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjutkan, karena masih ada beberapa hadis lagi. Mungkin bisa dibahas sebanyak 3 pertemuan kalau kitab safar ini ya, karena masih banyak hadisnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan ini sangat baik karena termasuk adab. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan menerima ibadah orang-orang yang beradab saja. Jadi kalau kita safar ingin disebut ibadah, kalau safar kita itu mengandung adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bagaimana kita melakukan jamak qashar ketika bepergian? Jamak dan qashar hakikatnya sesuatu yang berbeda. Ya. Qashar, alasan ada qashar itu karena safar, baik dalam kondisi sulit ataupun tidak. Sedangkan jamak itu alasannya masyaqqah, kesulitan, baik dalam kondisi safar ataupun tidak. Karena Rasul pernah menjamak salat duhur dan asar ketika di Madinah dan tidak bepergian dengan alasan hujan pada waktu itu. Maka disebut dengan istilah jamak mator, menjamak salat ketika hujan pada waktu itu, karena masjidnya belum seperti ini. Nah, kita dalam perjalanan kalau masih belum sampai tujuan, maka kita melakukan jamak sekaligus qashar karena masih perjalanan. Kalau kita sudah sampai pada tujuan,
maka kita menggunakan qashar tanpa jamak. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2, seperti itu, tanpa dijamak. Seperti ketika kita umroh dalam pesawat kita melakukan jamak qashar. Ketika sampai di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, setiap waktu sholat kita sholat dengan niat qashar. Karena imamnya tam 4 rakaat, tapi niat kita tetap qashar. Karena harus, ya, ketika ada kemudahan maka mesti kita ambil. Sunahnya di qashar. Ya, sunahnya itu qashar bukan tam, tapi tidak dijamak kalau sudah sampai tujuan. Tapi kalau dalam perjalanan itu jamak dan qashar, karena di sana ada safar, ada masyaqqah, ada kesulitan, maka menggabungkan jamak dan qashar. Itu adalah sunnah, ya. Jadi kalau orang tidak mengqashar sholat, kata para sahabat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang tersebut tidak paham terhadap sunnah. Ada yang lain? Ada batasannya. Batasan kok? Jamak qasharnya di qashar di perjalanan. Oh. Berapa hari kita bisa mengqashar sholat dalam perjalanan? Dalam riwayat disebutkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya 3 hari maksimal. Tapi ternyata ditemukan riwayat Abdullah bin Umar pernah menjadi gubernur selama 6 bulan, itu selama 6 bulan mengqashar sholat. Jadi selama niat kita masih safar, maka kita masih bisa mengqashar sholat selama kita niatnya safar. Tapi kalau pindah rumah itu bukan safar. Kalau kita misalkan ngontrak ke Garut, ke Bandung, itu kan terus pindah-pindah, itu mukim, bukan safar. Tapi kalau niat kita memang safar di sana, tidak mukim, maka tetap kita boleh melakukan qashar. Bahkan dianjurkan melakukan qashar. Mengenai pengucapan antara subhanallah dan masya Allah itu kadang kita terbalik. Ya. Ketika kita menemukan sesuatu yang tidak layak untuk Allah, apapun itu, ya, maka kita ucapkan subhanallah. Semuanya, apapun yang tidak layak, ya, bagi Allah, maka ucaplah subhanallah. Tapi kalau kita menemukan sesuatu yang luar biasa, di luar dugaan kita, maka sebutlah masya Allah. Contoh, kita menemukan air Cimanuk misalkan meluap sampai ke atas, itu kan di luar pikiran dan dugaan kita. Selain mengucap istirja, kita pun mengucapkan masya Allah, di luar dugaan kita. Atau kita melihat orang yang luar biasa hebat, apapun hebatnya, nah, maka kita ucapkan masya Allah. Jadi sesuatu yang di luar dugaan kita ada, ternyata ada, maka ucaplah masya Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak layak untuk Allah, ucaplah subhanallah. Penempatannya. Kita punya anak begitu beling, begitu nakalnya, masya Allah, anak ini kok nakalnya. Baik. Ya. Sering kayak gitu. Ucapan masya Allah ketika menemukan anak nakal ini kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena apa? Karena anak nakal itu bukan kehendak Allah. Kan masya Allah itu artinya kehendak Allah. Ya, anak nakal itu kehendak siapa? Ya, tidak menghendaki. Orang yang alim banyak disalahkan ke Allah kan gitu ya. Masya Allah. Tapi subhanallah. Subhanallah, ya budak kan gitu. Atau innalillahi bisa. Tapi kalau masya Allah itu kurang tepat karena itu sesuatu yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bismillah tawakkaltu 'alallahil la haula wala quwata billah itu dibaca ketika kita keluar rumah. Ya. Jadi keluar rumah, ya, nganter motor itu bismillah tawakkaltu 'alallahil la haula wala quwata illa billah. Ketika maju baca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau naik perahu bismillahi majriha wa mursaha. Ya, ada penempatannya. Cukup lah ya. Assalamualaikum.
Alhamdulillahirobbilalamin. Yang sudah akhir proyek kita insya Allah nanti berlanjut pada Sabtu keempat ya, pembahasan tentang safar. Untuk Sabtu depan adalah satu saja ya, tepat. Nanti ke Sabtu 5 kita cari yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.